warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Ani, perkenalkan kakak Nanda Agustia. Kakak dari semester 6 kelas 5A. Nah, di wawancara kali ini kakak tuh pengen ngobrol tentang pandangan dan pengalaman Wani dalam belajar bahasa Inggris. Nah, termasuk hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Nah, wawancara ini mungkin akan berlangsung selama 1 jam dan semua jawaban yang Wani jawab itu cuma akan dipakai untuk keperluan penelitian. Jawabannya juga nggak ada yang salah atau benar, semuanya itu sesuai kenyamanan dari Wani. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Wani dulu. Baik, perkenalkan Kak, nama Wani Nur Azhara Wani dari kelas 2D. Oke. Langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Nah, kalau Kak boleh tahu, boleh nggak Wani ceritakan tentang pengalaman Wani selama belajar bahasa Inggris dari SMA sampai kuliah? Kalau pengalaman dari SMA, emang Wani kan emang suka nih sama bahasa Inggris dari MTS lagi gitu kan. Jadi bagi Wani belajar bahasa Inggris itu asik, soalnya kan kita suka gitu kan. Jadi sampai ke kuliah pun walaupun ada yang susah ataupun agak sulit pelajarannya itu tetap mudah sih Kak kalau misalnya kita suka. Oke. Kalau sekarang deh, menurut Wani sepenting apa bahasa Inggris untuk Wani sekarang? Kalau untuk sekarang ya, Iya. penting banget sih Kak. Soalnya kan sekarang ini juga orang-orang kan banyak juga yang gunain bahasa Inggris kan Kak di negara kita juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bahasa Inggris tuh kayak kita tuh ketinggalan gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bahasa Inggris tuh kayak kita tuh jadi orang gaul gitu. Kayak walaupun nggak ninggalkan bahasa Indonesia gitu kan, setidaknya kita tuh beradaptasi dengan zaman sekarang. Berarti juga mempermudah akses ya, Iya, jadinya iya. komunikasinya jadi lebih luas. Iya. Oke. Kalau ini deh, menurut Wani bahasa Inggris ini berperan nggak dalam masa depan atau karir masa depannya Wani ke depannya? Menurut Wani berperan sih Kak. Gimana Soalnya perannya? ya soalnya kan bahasa Inggris itu luas kan. Dia juga bahasa internasional gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa menguasai bahasa Inggris ini, perannya tuh nanti kedepannya tuh bakal bisa kayak lowongan kerja gitu. Ya kan bahasa Inggris itu kan nggak harus satu tujuan aja gitu kan, banyak kan. Jadi kedepannya tuh bisa jadi dengan bahasa Inggris tuh bisa jadi apapun bisa gitu. Berarti menurut Wani bahasa Inggris ini juga membantu akses pengetahuan internasional juga? Iya, sangat membantu. Seluas itu ya berarti ya bahasa Inggris bagi Wani. Bisa nggak kasih kakak contoh apa ya pengaruhnya lah gitu yang mudah terjadi di Wani, misalnya kayak karena bahasa Inggris Wani bisa mengerti artikel-artikel luar atau novel atau apapun lah yang mengenai sesuatu yang berbau internasional ya, memang ada dampak bahasa Inggrisnya itu. Ada sih Kak, kalau misalnya pertama emang novel gitu kan, yang orang biasanya novelnya bahasa Indonesia gitu kan. Tapi gara-gara kita tahu bahasa Inggris, novel bahasa Inggris pun nggak jadi kayak pusing gitu kan. Terus kalau kata-kata lah gitu, misal di FYP itu kan selalu tuh Kak. Nah itu kan, nah jadi kalau misalnya kita tahu bahasa Inggris tuh yang orang lain nggak tahu kita tahu gitu. Berarti sekarang Wani suka baca novel bahasa Inggris? Sedikit sih Kak. Biasanya kalau baca novel bahasa Inggris itu bakal ditambahin apa ya bilangnya, sambil megang kamus atau sambil megang Google Translate? Google ya mungkin Kak. Cuman kalau lagi malas translate ya udah skip Iya, aja. iya. Tapi bakal paham nggak? Iya, Bakal. bakal paham maknanya walaupun ada sih yang nggak paham. Kalau menurut Wani lah di sekarang nih di perkuliahan Wani sekarang nih, kemampuan bahasa Inggris Wani itu yang dari dulu berperan penting nggak di masa sekarang ini? Kalau dari dulu ya Yang dari SMA ke kuliah berperan nggak kira-kira? berperan banget Kak.
Kenapa merasa seperti itu? Soalnya kan kalau di kuliah ini kita tuh bukan nambahin kosakata ataupun itu di kampusnya kan Kak. Jadi yang basic-basic di SMA pun itu kepake lagi gitu. Jadi kita di kuliah ini kan mandiri kan Kak, ya nambah-nambahnya. Jadi yang basic-basic di SMA pun masih ada perannya gitu di kuliah ini. Oke. Terus menurut Wani, kenapa bahasa Inggris itu bisa disebut sebagai bahasa global? Kenapa bisa seluas itu? Kenapa bisa dipilih jadi bahasa internasional? Menurut Wani kan sekarang nih memang bahasa Inggris itu emang dibuat jadi bahasa internasional kan Kak. Soalnya semua negara itu pun ya memang kalau ketemu pasti ditanyanya bisa bahasa Inggris atau enggak gitu kan. Nah jadi mungkin juga ya bahasa Inggris itu mudah. Mudah. Iya. Kalau dari segi kosakatanya gimana? Bahasa Inggris ini kosakatanya menurut Wani banyak atau enggak? Banyak sih Kak. Oh iya. Ya. Kalau dari kosakatanya itu mempengaruhi komunikasi nggak kira-kira? Bisa Kak. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu kosakatanya, kan orang jadi bingung kan Kak. Terus kalau misalnya salah kosakata juga kan salah arti gitu kan. Jadi itu sih menurut Wani. Kan kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada ya beberapa hal gitu yang kosakatanya tuh nggak ada gitu. Kita kan nggak bisa jadi bahasa internasional karena termasuk juga salah satu alasannya tuh kosakata kita sedikit. Nah, menurut Wani gitu, misalnya nih Wani ada lihat sesuatu tapi Wani nggak tahu kosakatanya kayak gitu. Sementara di bahasa Inggris ini kosakatanya banyak. Itu membantu banget nggak peluang bahasa Inggris itu untuk menjadi bahasa global? Bantu sih Kak, sangat membantu. Iya. Selanjutnya nih, menurut Wani, gimana cara bahasa Inggris itu membantu Wani untuk berbicara dalam segi internasional gitu? Misalnya kayak ketemu sama orang luar gitu. Gimana menurut Wani bahasa Inggris ini bisa membantu Wani gitu? Apakah bahasa Inggris ini misalnya diketahui banyak orang jadi lebih mudah, terus juga misalnya pengucapannya tuh bisa diterima semua orang, karena kan kalau gimana bilangnya kayak bahasa Cina, nah itu kan susah ya, nggak semua lidah gitu bisa ini familiar. Cuma kalau kayak bahasa Inggris ini kan kayak hampir semua negara gitu bisa menyesuaikan lidahnya dengan bahasa Inggris. Jadi menurut Wani, seberapa membantu bahasa Inggris ini untuk dalam komunikasi internasional? Sangat membantu sih Kak, sangat membantu. Soalnya kan orang juga tahu kan kalau bahasa Inggris itu emang bahasa internasional. Jadi sama-sama orang asing juga pasti ditanyanya bahasa Inggris gitu. Karena orang kan nggak semua tahu bahasa negara lain kan. Dan kebanyakan juga bisa bahasa Inggris orang-orang gitu. Biasanya Wani kalau misalnya nih pernah nggak di kampung Wani atau di sini lah ketemu sama orang luar, misalnya di Pekanbaru ini termasuk banyak ya orang India gitu. Wani yang terpikir di kepala Wani waktu itu mau bicara pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa lain? Bahasa Inggris sih Kak. Langsung terpikir oh bahasa Inggris mungkin besar dia ini paham. Kalau ini selanjutnya menurut pandangan Wani gitu, gimana pengaruh bahasa Inggris itu terhadap kesuksesan profesional orang lain gitu? Kalau tadi kan kita bicara tentang diri Wani bilang itu berpengaruh. Nah kalau bagi Wani untuk orang-orang di sekitar Wani gitu, gimana berpengaruhnya bahasa Inggris ini untuk kesuksesan mereka ke depannya? Kalau menurut Wani untuk mereka itu bagus sih Kak bahasa Inggris ini, karena kan memang kayak tadi itu bahasa Inggris kan luas kan Kak, nggak satu profesi aja bisa gitu. Jadi kalau misalnya mereka juga gunakan bahasa Inggris, peluang kerjanya itu juga luas gitu, nggak terpatok pada satu pekerjaan aja gitu bahasa Inggris. Selanjutnya ini kakak lebih ke sikap sama rasanya Wani ya selama belajar bahasa Inggris ini. Selama belajar bahasa Inggris mau dari dulu sampai sekarang, Wani nikmatin banget nggak bukan rasanya sih, tantangannya semuanya lah, prosesnya gitu? Kalau dari dulu, karena kan dulu lebih mudah kan Kak ya lebih agak sedikit gitu kan. Jadi kalau dulu tuh kayak senang banget gitu kan, tantangannya pun kurang gitu kan, menikmati aja gitu, asik soalnya bahasa Inggris asik, kayak modern aja gitu kan.
Tapi kan lama-lama kalau kita semakin tinggi ini kan agak pasti ada tantangan gitu kan. Iya. Nah, tapi karena kita itu suka, walaupun berat tantangannya itu ya tetap di itu juga tetap kuat gitu. Tapi nyaman nggak selama belajar bahasa Inggris itu? Ini maksudnya tuh di kelas atau di lingkungan Wani merasa nyaman nggak belajar bahasa Inggris? Atau ada rasa kayak aku bakal didiskriminasi nih sama orang-orang atau gimana gitu? Nah, kalau di kelas, kalau di kampus nih ya Kak, alhamdulillah nyaman ya Kak. Tapi kalau di lingkungan ya gitu kan, apalagi di lingkungan kita nih nggak semua orang bisa kan bahasa Inggris. Jadi kalau mau mulai juga takut dijudge juga, takut dibilang sok Inggris juga. Iya ya, kebanyakan siswa tuh takut gitu berbahasa Inggris, takut praktek itu karena itu ya, karena takut dibilang sok Inggris ya, karena bahasa Inggris Iya, kan tinggalnya di Indonesia gitu kan. Iya, ya itu tandanya apa ya bilangnya tingkat kesadarannya tuh belum ini ya. Padahal bahasa Inggris tuh seperti itu. Iya, betul. Kalau ini, Wani confident nggak bicara bahasa Inggris tuh? Percaya diri nggak ngomong bahasa Inggris di depan orang atau bahkan sendiri lah kayak gitu? Wani merasa diri Wani ini nggak apa-apa, aku bisa kok gitu, atau gimana? Atau merasa kayak kurang ya aku nih kayaknya? Kalau sendiri ya percaya diri Kak. Kalau misalnya tapi masih di lingkungan kecil gitu kan, kalau sama teman 1 atau 2 orang tuh masih percaya diri. Tapi kalau udah rame-rame itu takutnya kan ada yang lebih tahu dari kita gitu, takut apa yang kita bilang tuh kayak ada yang salah gitu kan, jadi ya kurang percaya diri kan. Kalau di kelas? Kalau di kelas alhamdulillah ya sedikit-sedikit lah percaya diri sih. Bagus sih, tapi sebenarnya kalau menurut kakak alasan Wan yang bilang takut sama orang yang lebih pandai, seharusnya biasanya ya orang yang lebih berilmu itu dia tuh bakal lebih rendah hati. Jadi biasanya orang yang bakal ngejudge itu orang yang ilmunya lebih kurang daripada Wani kayak gitu. Biasanya orang yang ilmunya udah ini tuh dia bakal mengajarkan tanpa kayak mana ya, kita membuat kita tuh merasa kecil kayak gitu. Oke, bagus. Dari segi inilah, dari segi apa ya bilangnya, perasaan Wani lah gitu, belajar bahasa Inggris nih kalau menariknya tuh di bagian mana gitu, kalau nggak menariknya tuh di bagian mana? Ada nggak sisi yang bikin Wani merasa bosan kayak nggak menarik nih bahasa Inggris nih, monoton gitu, pernah nggak bahas? Kalau bagi Wani, kalau yang menariknya tuh kalau menariknya ya Kak. Iya. Wani suka ini ngomong sendiri ataupun kayak pidato gitu kan. Nah, itu Wani suka. Jadi kalau misalnya ada disuruh pidato pun Wani sanggup gitu kalau misalnya sudah disuruh hafal gitu. Tapi kalau misal kurang menarik tuh kayak grammar kan agak itu kan Kak. Ya, agak membosankan gitu. Itu pun maksudnya itu agak lama. Tapi kalau disuruh hafal untuk pidato atau apa itu Wani suka. Menarik sih. Sering ikut pidato bahasa Inggris? Pernah, tapi nggak sering. Selama di PBI udah pernah nggak? Mau ikut ini organisasi bahasa Inggris, MPSO enggak? Kenapa tuh nggak ikut? Takut kecapean aja. Iya. Tapi kalau acara-acaranya berpartisipasi nggak? Iya. Kan biasanya lomba-lomba bahasa Inggris ya. Kalau ini kan Wani udah suka dari SMA ya. Dari SMA lah. Apa yang bikin Wan itu termotivasi gitu untuk belajar bahasa Inggris, bahkan memilih jurusan bahasa Inggris itu apa yang memotivasi Wani banget lah? Wani apa ya? Dari dulu tuh ada ini siapa tuh namanya Kak, yang bukan content creator yang bisa bahasa Inggris tuh siapa namanya? Siapa banyak? Kiki Naki. Kiki. Iya. Banyak orang yang motivasi karena beliau. Iya, jadi mikirnya tuh pasti kalau aku bisa bahasa Inggris tuh pasti aku bisa kesana, aku bisa kesini gitu. Jadi kalau misalnya nanti pun nggak ditakdirkan jadi guru gitu kan, setidaknya tuh bisa kemana-mana bisa dengan bahasa Inggris gitu. Bisa jadi apapun gitu, kerja di PT atau kerja di mana gitu kan, yang berhubungan dengan luar negeri pun bisa gitu. Berarti motivasi terbesar Wani ini peluangnya ya? Peluang setelah kita ini.
bahasa Inggris selama itu ya. Eh, Kira-kira kalau ada nih apa ya, kegiatan-kegiatan berbahasa Inggris lah, mau di kampus, di luar kampus, itu seberapa pengen gitu Wani untuk berpartisipasi dalam acara tersebut? Mau Kak, mau banget gitu kan. Cuman balik lagi takut gitu, takutnya nggak bisa, takutnya nggak ada yang apa nuntun gitu kan. Takut kita bingung sendiri gitu. Tapi kalau dibilang mau kalau ada persiapan. Berarti mau ya. Terus selain karena takut tadi, takutnya masih ke ini tadi, takut dijudge Iya. tadi. Oh, iya. Selain itu takut kenapa lagi gitu? Ada nggak takut misalnya takutnya nanti tiba-tiba deg-degan, atau takut kayak tiba-tiba apa ya, nggak lancar lah gitu, atau ada masa seperti itu nggak? Iya, takutnya nanti pas di depan gitu kan, tiba-tiba kita salah. Takutnya nggak apa yang udah kita prepare gitu nggak sesuai sama yang kita ucapkan gitu. Tapi Wani sejauh ini suka banget ya berpartisipasi dalam ini bahasa Inggris. Alhamdulillah sih Kak. Kalau di sekolah dulu ada nggak ikut ini kegiatan bahasa Inggris gitu? Ya itu ikut dulu sekolah kan ya, sebelum kampus tuh ikut pidato, terus jadi MC bahasa Inggris juga. Itu acara sekolah kayak pentas seni atau ini? Biasanya kalau orang sekolahnya negeri atau swasta? Swasta. Itu ada NSB-nya biasanya ya, hari-hari berbahasa Inggrisnya, misalnya hari Jumat, Iya, ada kan? ada. Oh, atau di acara, kalau acara yang kayak NSB ini cuma anak sekolahan aja, satu sekolah aja? Enggak Atau juga. bakal ke Iya, sekolah-sekolah lain juga. Oh iya. Iya. Kalau kegiatan seperti English Day itu, Wani pernah nggak berpartisipasi dalam kegiatan bahasa Inggrisnya? Jarang-jarang tapi ada. Tapi ada. Apa tuh salah satunya? MC? MC juga, terus ada juga kayak kan kalau per sekolah kan ada lomba-lomba kayak pidato, kayak apa gitu kan berbahasa Inggris. Ya itu ikut juga. Tapi kalau dulu kan, kalau Wani berani gitu, berarti Wani nyaman ya selama di sana berbahasa Inggris. Kalau di kampus ini sedikit takut gitu. Nah, apa bedanya kalau di sekolah itu kan kita juga sama siswa-siswa lain ya, teman-teman kita banyak, juga kita nggak tahu latar belakang mereka gitu. Kalau di kampus juga Wani juga nggak tahu latar belakang mereka. Nah, apa perbedaan yang memang signifikan kali gitu yang bikin Wani merasa kalau di kampus nih kayak gini takut, tapi kalau dulu nggak takut? Nah, apa yang buat Wani merasa kayak gitu? Memang ada yang beda antara siswa sama mahasiswa? Ada sih Kak. Maksudnya Maksudnya kan kalau dulu tuh kita masih siswa tuh kayak nggak ada mikir lain gitu kan, jadi ya udah percaya diri aja gitu kan, maju-maju aja. Tapi kan kalau udah sekarang ini kayak mikir banyak kali yang dipikir gitu kan. Misalnya kayak dia lebih bisa, ya udah dia aja gitu, males lah gitu kan. Jadi mikirnya ya udahlah. Oke, bisa ya merasa kayak gitu. Tapi sebenarnya Wani bisa gitu, tapi Wani ngerasa ada yang lebih bisa, ya udah orang lain. Kalau ngerasa gitu, kapan dong kita bisanya gitu? Itulah. Kan bisa itu karena terbiasa. Nah, kalau kita tuh selalu ngasih kesempatan ke orang lain, kapan kita terbiasanya kayak gitu? Oke. Nah, ini selanjutnya tentang praktek sama kebiasaan belajarnya Wani dalam berbahasa Inggris. Nah, sebelumnya Wani kenal bahasa Inggris ini memang dari SMA atau dari SD udah belajar bahasa Inggris? Kalau dari SD enggak sih Kak, soalnya kan tapi suka dengar lagu aja gitu. Lagu berbahasa Ya, Inggris. pas di MTS tuh masuk pondok kan, nah itu baru mulai belajar bahasa Inggris, terus itu lah suka. Oh, di pondoknya memang berbahasa Inggris sehari-hari? Iya. Oh, pondok mana tuh? Di Kepulauan Meranti juga. Oh, iya, itu dari SMP. SMA yang dari pondok itu? Iya. Itu juga dulu di pondok kayak gitu. Itu bahasanya satu atau cuma atau dua bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Allah, berarti bisa bahasa Arab? Yes. Masih ingat ya seharusnya gapir atau enggak? Apa? Gapir atau Enggak. Enggak kan? Masih ini lanjut, berarti bahasa Inggris tuh makin bagus ya. Kalau kan dulu gapir, jadi agak lupa selama setahun. Berarti dari SMP udah dikenalkan dengan bahasa Inggris. Pertama kali Wani berlatih bahasa Inggris itu gimana? Kan pertama masuk ke SMP tuh pastinya Wani masih tahu sedikit-sedikit kosakatanya ya kan ya.
kalau di ini pun biasanya dituntut ya harus 3 bulan harus bisa kayak gitu. Ya. Nah, gimana cara Wani berlatih untuk berbahasa Inggris gitu? Yang pertama tuh kan kita harus ngafalin kosakata dulu kan Kak. Terus kita udah ngafal, terus kita biasakan gitu. Kalau udah kita tahu, kalau nampak barang-barang tuh kita biasakan gitu, nyebutnya pakai bahasa Inggris. Jadi nggak cuma kita hafal gitu. Nah dari situlah mulai terbiasa. Gitu. Berarti praktek gitu ya? Iya praktek. Itu Wani belajarnya di dalam kelas gitu, maksudnya yang memang diajarkan guru atau Wani belajar sendiri? Kayak ada keinginan, aku mau belajar deh sendirian di luar kelas nih kayak gitu, ngafal atau megang HP nggak pernah boleh ya di pondok, baca buku deh gitu. Iya setengah-setengah lah. Ada yang diajar guru juga, sendiri juga. Jadi ada ya keinginan belajar di luar kelasnya. Biasanya kalau memang ini kalian dikasih vocabulary per hari gitu? Iya. Oh, misalnya 10 satu hari kayak gitu. Oh, itu nanti kalau lupa boleh diganti bahasa Indonesia dulu. Kalau dulu tuh nggak ada langsung ganti sih Kak. Cuman kalau misalnya itu ke bahasa Arab gitu. Kalau nggak Oh, bisa. jadi bisa di mix. Iya, iya, di di mix. Kan ada tuntutan bawa kamus kemana-mana gitu nggak dulu? Ada sih Kak, cuman jarang orang yang bawa. Berarti kalau lupa bahasa Arab bahasa Inggrisnya gimana deh? Ya udah diam. Oh iya. Oh oke lah. Selain ini tadi kan kalau Wani bilang Wani sukanya baca novel pakai bahasa Inggris karena melatih bahasa Inggris kita ya. Memang dia tahu nggak? Ini kan ada cerita. Kalau kita punya nih novel bahasa Inggris, biasanya kalau cuma kita translate atau kita foto pakai Google apa yang namanya Lens ya? Iya. Kita terjemahin itu biasanya nggak lengket isinya. Iya. Tapi coba Wani beli satu novel yang Wani suka, misalnya Harry Potter atau novel-novel apalah yang memang Wani suka gitu. Beli tapi memang diniatkan aku harus coret buku ini. Terkadang kita punya kan perasaan kayak sayang bukunya gitu, tapi ini enggak. Memang pas gitu itu udah rela gitu, itu bakal dicoret. Nah, Wani baca halaman pertama, Wani nggak harus menuliskan itu dalam, biasanya kalau novel itu kita punya target waktu ya, seminggu harus selesai kayak gitu. Nah ini jangan, jadikan itu memang untuk selingan sehari-hari aja gitu. Misalnya dibuka satu page, terus merasa kayak ini lupa, dicari di kamus langsung, dicari di kamus, ditulis di situ kayak gitu. Nah itu tuh kalau di kakak ya, kakak dulu selama di pondok itu cuma dikasih 2 bulan untuk berbahasa Indonesia. Setelah itu kami harus pakai bahasa Inggris dan kami punya zona kalau dulu, jadi kayak zona ini bahasa Inggris, zona ini bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi nggak bisa di switch kayak kalian itu. Nah itu kakak kayak gitu caranya. Nah kadang-kadang tuh kalau kakak lupa, kakak merasa kayak di novel ini ada loh bahasa yang kakak buka, jadi novel itu dan kamu sudah dibawa kemana-mana gitu. Biasanya itu lebih mudah ini lengket gitu daripada media-media yang kayak sekarang nih. Iya kan, karena otak kita juga sepertinya ya mereka tuh menangkap gitu, kalau cuma lihat HP itu cuma dikit ya gerakannya gitu kayak udah. Tapi kalau buku, kalau kakak rasa otak tuh bekerja yang apa ya, lebih keras lah daripada lihat HP ya. Kayak lebih ini loh tulisannya, ini loh bentuknya kayak gitu, teringat kan di sini. Cuma kalau HP biasanya enggak gitu. Jadi kalau selain novel gitu, kalau nonton suka nggak berbahasa Inggris? Iya suka. Oh iya, film seperti apa itu? Film kayak action, romance atau gimana? Film action sih Kak. Oh iya, biasanya action Ya, itu sama bagus ya. Ya action sama Disney juga. Sering nggak nonton yang kayak gitu? Sering sih. Sampai sekarang? Iya. Yang paling berkesan di Wani itu film apa? Yang apa tuh Disney? Yang berbahasa Inggris, terserah. Bahasa Inggris. Film apa ya? Yang lupa lagi judulnya Kak. Pokoknya film action gitu lah. Dia tuh bahasa Inggrisnya tuh nggak susah-susah kali gitu. Biasanya kalau misalnya ketemu kata-kata sulit tuh dilewatin aja. Kan biasanya kalau novel kita kadang-kadang nggak paham ya kalau nggak ngerti. Cuma kalau menonton itu kan terlihat ya action dia. Nah, dibiarkan paham melalui ininya aja atau bakal cari kata-katanya kayak bukan apa lah ini
Iya, di pause dulu. Oh, di pause Iya, di dulu. pause dulu terus kan ada subtitle gitu kan. Nah, terus dimundurin lagi, terus yang oh ini udah ganti lagi. Oke. Itu biasanya lengket nggak kalau kayak gitu? Kalau dibiasain lengket sih Kak. Iya. Kalau menyangkut materi lah seperti grammar, apalagi listening, speaking, reading, kayak gitu yang berbau materi bahasa Inggris deh. Wani suka nggak baca-baca hal-hal yang seperti itu? Misalnya buku bahasa Inggris waktu SMP, waktu SMA, atau cuma kayak buku-buku. Biasanya kalau ini latihan UTBK itu ada kan ya materi di situ. Iya. Nah kalau buku yang berbau materi gitu sih nggak baca. Kurang. Oh, kurang. Iya, soalnya kurang menarik. Oh iya, karena kurang Iya. menarik. Tapi kalau misalnya ada tugas dari kampus, bakal Bakal dibaca nggak? sih Kak. Oh, bakal dibaca. Iya. Kadang tuh ada perasaan ingin gitu kan. Berarti agak jarang ya Iya, kalau agak yang jarang. media. Kalau ada tuntutan baru dibaca gitu. Iya. Oh, iya. Berarti ada buku khusus gitu? Ada. Ada. Buku apa tuh namanya? Yang English grammar itu Kak. Yang dari tiga. Betty, yang warna biru, merah sama hitam, bukan? Bukan, ada yang dia 3 paket itu. Satu paket itu ada 3, yang English booster, terus ada English grammar yang warna hitam ada gambar Amerikanya gitu. Buku itu. Itu sering nggak dibaca? Sedikit. Sedikit. Selanjutnya, Wani kalau di rumah nih ada kesempatan gitu, misalnya kayak gak ada orang gitu. Seberapa sering Wani mencoba gitu untuk ngomong bahasa Inggris gitu, untuk meningkatkan inilah pengetahuan praktisnya Wani gitu. Seberapa sering Kak? Atau kadang malah kayak nggak usah, malu aku sama diri aku sendiri atau gimana? Nah, kalau di rumah kalau sendiri suka sih Kak, apalagi di pencermin gitu kan, kayak belagak kayak sok-sok bisa nggak sih gitu ya, padahal nggak tahu gitu ini ngomong apa lagi ya nggak tahu, tapi ya suka sih sering. Tapi sering. Iya, di Kalau ada pencermin. kesempatan dilakuin. Iya. Wani ini tipe yang lebih banyak screen time-nya atau kalau di rumah tuh lebih banyak praktis ke hal-hal yang memang apa ya bahasanya tuh ya selain yang berbau gadget gitu. Sering sih Kak sering ngomong sendiri. Oh, lebih sering. Iya, lebih ngomong sendiri, terus kayak kita tuh ngomong yang motivasi gitu, tapi ke diri sendiri gitu. Kayak apa ya, misalnya ngomong sendiri, ya udah nggak apa-apa, ini bisa gini, tapi pakai bahasa Inggris gitu, sok-sok aja. Bagus. Berarti Wani ini ya masih membatasi screen time-nya. Iya. Tapi kalau menurut Wani dari HP gitu, dari apa-apa aja lah pokoknya FYP, TikTok dan lain-lain, itu Wani merasa nggak kalau mereka tuh membantu Wani dalam berbahasa Inggris? Iya Kak, bantu. Iya. Oke. Kalau ini dalam kegiatan belajar sehari-hari, belajar di kelas Wani sekarang, Wani merasa diri Wani aktif nggak dalam berkomunikasi bahasa Inggris? Kita kan rata-rata kalau semester 1 itu, nggak juga ya, ada yang materi dari luar bahasa Inggris, misalnya akidah akhlak gitu ya. Tapi lebih banyak materi bahasa Inggrisnya nggak? Kalau yang semester 2 ini kurang, tapi kalau yang banyak mata keluar berarti. Iya, semester 2 ini. Berarti kalau dari inilah kelasnya berarti kelas apa aja tuh kalian yang bahasa Inggris kalau semester 2 nih? Grammar, speaking, pasti ada listening, reading. Berarti 3 skill itu udah pasti ada. Iya, Ya? pasti ada. Ini ada nggak fonetik? Berarti di semester 1. Habis itu. Oke, kalau dari pembelajaran itu biasanya kalian pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar? Bahasa Inggris Kak. Bahasa Inggris. Kalian Cuman di kelas kalau- juga harus bahasa Inggris? Di mix boleh. Memnya juga bahasa Inggris semua. Iya. Nah, kalau inilah kayak ada apa ya bilangnya? Kalau pas diskusi atau presentasi itu Wani merasa diri Wani aktif nggak berpartisipasi dalam hal itu? Kurang sih Kak kalau bahasa Inggrisnya. Soalnya banyak lupa juga kan sama kosakata, jadi kurang menguasai. Agak kesulitan dikit. Tapi Wani merasa terkenal nggak kayak ini bisa penuh tapi aku nggak kayak gitu? Merasa sih Kak. Merasa terkenal. Iya. Oke, tapi berani nggak mencoba gitu kayak walaupun kan bahasanya boleh ya gabung bahasanya sama bahasa Inggris, ada nggak pernah nggak sih berani nggak Wani mencoba? Berani sih Kak. Berani, berarti masih sering ya ngomong nggak yang diam aja Iya. gitu, tetap aktif ya.
Oke lah. Inilah kalau untuk sekarang apa bentuk usaha Wani untuk meningkatkan kemampuan mengasah itu di rumah, ya di kos atau bahkan di kelas gitu. Kalau dari Wani sering-sering nih lah Kak, sering-sering nengok kosakata gitu lagi. Terus sering-sering tadi kan kayak media kayak nonton ataupun dengar musik itu kan membantu kan Kak. Itu sering-sering gitu sih, harus dicerna gitu maknanya, tahu kosakatanya. Mencatat nggak kira-kira? Kadang nyatet, kadang enggak. Kalau dicatat bakal dibuka lagi nggak? Kurang sih rasanya. Oh iya kurang. Tapi punya nggak kayak apa ya bilangnya? Kecil. Kecil Iya, gitu ada. di Punya. dinding gitu, di tempel-tempel. Iya. Bakal dibaca nggak kalau yang di dinding? Kadang kalau misalnya lagi kan emang suka sendiri kan Kak. Kalau Iya. misalnya lagi sendiri tuh emang suka gitu-gitu gitu. Kayak apa sih kayak nulis gitu, baca lagi gitu. Punya teman untuk praktis bahasa Inggris nggak? Biasanya misal kayak di kelas nih, kan di kelas tuh ada ya kira-kira misalnya satu teman yang mana dia tuh lancar bahasa Inggris gitu dan selalu menggunakan bahasa Inggris. Wani punya nggak teman yang memang untuk praktis bahasa Inggrisnya? Enggak ada sih Kak. Berarti di kelas kalian sama-sama cari kesempatan untuk berbahasa Indonesia ya? Oke. Sekali-kali lah kadang. Sekali ada. Tadi kalau kakak ya, kalau ini kakaknya Rani kayaknya better di ini kan dari sekarang gitu. Kayak misalnya kita sekali membuat yang saja ya soal juga nggak apa-apa gitu. Karena impactnya tuh memang bakal terasa gitu. Kalau mulai nanti kita sudah semester tinggi, nggak bakal terrealisasikan. Abis itu cuma alasan untuk menunda menurut kakak. Kalau ada bilang nanti aja lah, waktu ini waktu semester tinggi aja, sampai semester tinggi pun nanti juga bisa lagi. Jadi kalau menurut kakak yang mulai dari sekarang dipraktiskan lagi gitu. Karena kan ada kan temennya yang memang bisa, yang mau dan yang nggak ngejudge gitu. Iya ada. Kalau Wani main game Jarang. online enggak, tapi kan Wani main sosmed ya. Kalau di sosmed lah secara online kayak gitu, seberapa sering Wani menggunakan bahasa Inggris? Bahkan sedikit-sedikit misalnya kayak nggak masuk lah hari ini misalnya karena apa ya bilangnya biasanya kayak bahasa istilahnya hujan lupa kak, misalnya kayak gitu lah ditambah ujungnya aja. Biasanya kita sering ya ngomong kayak gitu ya. Nah kalau kayak gitu sering nggak? Jarang juga sih Kak. Jarang. Bahkan sesama teman bahasa Inggris. Iya. Berarti kalau chattingan kalau sama dosen Bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris. Timeline nggak bahasa Inggris ya? Misalnya dari teman terus di copy, Iya. dikirim. Kayak gitu. Berarti itu tak komunikasi ya namanya ya. Kalau kayak gitu. Kadang kan takut salah gitu kan. Itu masalahnya. Salah ini ya. Harusnya nggak bakal salah. Manusia itu tempatnya salah kalau di pondok kayak gitu ya. Iya. Tapi bukan kita membiarkan kesalahan itu, salahnya harus diperbaiki. Tapi nggak apa-apa, coba berani salah sesekali biar apa ya? Biar bisa diperbaiki. Kalau nggak pernah salah kan berarti nggak pernah diperbaiki kan? Nah, kayak gitu. Berarti Wani memang kalau secara online memang jarang sekali menggunakan bahasa Inggris. Iya. Kalau ini, biasanya nonton filmnya di mana? Di Netflix atau di mana? Di Lok-Lok. Di Lok-Lok. Lok-Lok itu yang warna ungu ya? Iya. Kakak juga pernah kemarin dengar tuh belum pernah download. Itu kita bisa komen nggak di bawahnya? Di bawah filmnya. Bisa. Itu bakal dibaca nggak komennya sama Wani? Jarang sih Kak. Soalnya kan udah nengok. Enggak deh, kayaknya nggak bisa komen ya. Cuman bisa. ada sinopsis aja gitu. Kalau di YouTube, Nah di YouTube pernah nggak nonton? Biasanya kalau film pendek gitu ada ya di YouTube ya. Iya. Misalnya kayak Sofia berbahasa Iya. Inggris. Itu bakal dibaca nggak komen di bawahnya? Baca. Kalau itu baca. di TikTok sih sering Kak. Iya, di TikTok. Itu kan biasanya kadang-kadang ada orang-orang di luar negara kita lah gitu. Iya. Dia berbahasa Inggris di komen tadi. Iya. Bakal Wani baca nggak? Baca Kak. Kalau nggak respon, Kalau harusnya enggak. tapi di like komennya. Enggak juga. Enggak juga. Sekedar baca komentar aja. Tapi kalau ada yang nggak paham bakal dicari tahu nggak? Iya. Artinya. Betul. Sebenarnya itu juga udah termasuk komunikasi ya, cuma searah komunikasi dia aja, tapi Wani ngerti kayak gitu. Oke, kalau sekarang agak berat ya ininya
tentang ini bahasa Inggris dan Islam. Jadi ada perspektif Islamnya juga. Ini senyaman Wani aja jawabnya ya. Menurut Wani gitu. Wani kan anak pesantren ya. Seberapa penting dalam agama Islam itu kita untuk menuntut ilmu? Menuntut ilmu Kak? Iya, secara umum Bu. Nah, kalau secara umum tuh penting banget. Dari kecil juga kan kita disuruh cari ilmu gitu kan, sampai nanti meninggal pun kita tetap disuruh cari ilmu gitu kan dalam Islam. Nah, jadi penting banget gitu kalau ilmu. Oke. Berarti menurut Wani kita bisa nggak hidup tanpa ilmu? Enggak. Tapi pernah nggak Wani lihat orang yang hidup tapi dia ilmunya kayak ini nggak tahu, itu nggak tahu, bahkan jalan aja dia nggak tahu? Iya. Pernah lihat? Wani ngerasa nggak kayak kalau aku di diri dia kayaknya aku bakal stres itu deh? Iya, kasihan gitu kan. Nggak tahu. Berarti Islam ini menurut Wani gitu memang udah ini ya, memang udah tahu gitu kalau ilmu ini bakal berguna untuk langkah-langkah dari selanjutnya sampai kita meninggal. Iya. Kalau bahasa Inggris menurut Islam, nah secara logiknya aja, ini bahasa Inggris itu tadi mempermudah komunikasi kayak gitu. Nah, menurut Wani lah kayak gitu. Seberapa penting bahasa Inggris ini menurut Islam? Kalau pendapat Wani ya Kak, penting banget sih Kak. Penting. Karena kan kita ini bukan cuman untuk internasional aja gitu kan. Dalam agama pun kalau menambah ilmu itu kan sangat bagus gitu kan. Nah, menambah bahasa itu kan, selain bahasa Arab, bahasa Inggris juga bagus. Terus mempermudah juga kalau misal nih ada umur lah gitu kan ke Mekah gitu kan. Nah, kan di Mekah kan orang nggak semuanya paham bahasa Arab gitu kan. Nah, orang pasti nanyanya pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi penting banget. Kalau ini sebenarnya bahasa itu bisa membatasi gerak kita ya. Nah, misalnya nih kalau zaman sekarang kan ilmu itu udah ini ya, kita udah di era yang memang ilmu itu mudah diakses gitu. Kalau kayak zaman dulu misalnya nih kita bisa bahasa Indonesia, terus orang lain dari negara lain nggak bisa nih bahasa kita juga sama-sama nggak bisa berbahasa yang lain. Itu menurut Wani interaksi mereka itu bakal sulit nggak? Sulit Kak. Kalau dari ininya segi penyebaran Islamnya, bahasa Inggris, kemampuan kita berbahasa Inggris ini membantu nggak penyebaran Islam atau iya kayak gitu lah, Islam perkembangan Islam ke depannya gitu. Bahasa Inggris ini berimpact nggak ke perkembangan bahasa Inggris ke depannya menurut Wani? Iya Kak, ada impactnya. Gimana tuh coba contohnya? Misalnya kan kayak tadi itu kan penyebaran Islam gitu kan. Nah, kan sekarang juga zamannya modern gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya orang pakai bahasa Inggris juga campur-campur lah gitu kan, misalnya pakai bahasa Inggris terus bahasa Indonesia, terus bagi orang yang suka itu bakal jadi menarik gitu, unik gitu. Jadi orang ada lagi? Gitu. Kalau menurut Wani bahasa Inggris ini membantu nggak untuk orang Islam dalam menuntut ilmu di luar negara kita gitu? Karena kalau di Indonesia kan ya kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu, ini artinya berarti bahasa Indonesia lagi. Kalau bahasa Inggris itu berarti harus keluar dulu dari Indonesia, dimana kita tuh bisa emang punya punya lingkungan yang harus kita berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau menurut Wani seberapa penting gitu bahasa Inggris itu membantu Wani untuk menuntut ilmu di luar negeri? Penting banget. Gimana tuh, apa yang membuat itu penting? Ya soalnya kan kita bakal sulit kan Kak kalau misalnya kita nggak tahu bahasa Inggris gitu kan di luar negeri lagi ya. Jadi kalau kita udah bisa bahasa Inggris tuh semuanya jadi mudah. Kenapa mudah? Karena mudahnya karena bisa mudah berkomunikasi sama orang gitu. Terus mudah juga tahu semuanya gitu, kita bisa paham. Kalau dari seginya buku dari mereka lah, sumber pengetahuan dari mereka lah, itu mudah nggak diakses sama kita sebagai siswa kalau kita bisa bahasa Inggris? Iya, insya Allah bisa. Karena kita paham ya. Oke. Kalau nggak paham kita bingung juga lagi ininya. Oke. Ada nggak menurut Wani atau sepengalaman Wani lah ajaran Islam atau misalnya ajaran Islam seperti quotes-quotesnya Islam
atau misalnya kisah-kisahnya Nabi yang memang memotivasi Wani itu aku harus belajar bahasa Inggris nih biar bisa ini biar bisa itu kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Misalnya dari segi ini, apa ya bilangnya, kan sekarang banyak ya informasi di internet itu yang salah gitu, misalnya kayak dia bilang Nabi Muhammad itu kayak gini, tapi tulisnya dari orang luar kayak misalnya sekarang masalah Israel aja, mereka kan banyak menyesatkan kita kan, yang mereka tuh juga bertopang pada agama kayak gitu, oh agama tuh buat kayak gini kayak gitu. Nah menurut Wani gitu, ada nggak kejadian-kejadian itu tuh yang bikin Wani termotivasi lah untuk mempelajari bahasa Inggris biar bisa menyelesaikan masalah itu gitu? Iya kak, ada. Apa tuh? Kan kalau misalnya kita udah bisa bahasa Inggris, kita juga bisa mudah gitu nggak ke sana juga nggak apa-apa gitu kan, tapi kita juga bisa bersuara gitu. Ya. Bersuara di internet. Iya. Berarti dari kejadian yang masalah Palestina sama Israel itu juga memotivasi Wani. Iya. Selain itu ada nggak yang memotivasi Wani lagi? Dari bahasa Inggris ya kak? Iya, Islam dan bahasa Inggris. Bisa juga karena kan kita zamannya semakin modern ya kak. Jadi memudahkan gitu ke depannya gitu. Kalau menurut Wani belajar bahasa Inggris ini termasuk dari menuntut ilmu yang diajarkan Islam nggak? Menurut Wani ya? Iya. Dalam Islam. Menurut Wani bahasa Inggris ini gitu termasuk ilmu yang kan ada kan yang misalnya kata-kata bilang tuntutlah ilmu sampai dengan negeri Cina. Bahasa Inggrisnya termasuk ilmu yang disebutkan di situ nggak kira-kira? Iya kak. Kenapa gitu? Karena kan yang dimaksudkan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina itu kan kayak sampai jauh dimanapun gitu kan. Jadi mau sejauh apapun semua ilmu itu, apalagi bahasa Inggris yang penting gitu kan, nah itu penting banget. Tapi kan bahasa Inggris ini apa ya bilangnya, kalau kita belajar bahasa Inggris nih kayak sekarang atau dulu itu kan nggak ada ya diajarin buku Islam dalam bahasa Inggris. Nah itu menurut Wani masih termasuk nggak ilmu yang dimaksud Islam ini gitu? Kalau kita mencari ilmu untuk bahasa Inggris kan untuk memperluas ilmu kan. Jadi itu termasuk yang dalam itu gitu, memperluas ilmu kita. Berarti bahasa Inggris ini berperan dalam mempermudah kita menuntut ilmu lain gitu ya? Iya, nggak cuma di Islam aja gitu. Nanti kalau kita udah bisa bahasa Inggris, kita bisa pergi ke luar negeri, terus belajar sama misalnya kayak kiai-kiai di luar negeri dengan bahasa Inggris. Oke. Kalau inilah antar budaya, misalnya kayak ya budaya, dari segi budaya bahasa Inggris ini membantu ini nggak, membantuannya untuk paham nggak? Misalnya nih ada ya kan yang memang kayak apa ya, di Facebook itu ada yang mereka memang bahasanya gitu, mereka tuh nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi cuma mengerti bahasa Inggris bahasa mereka aja gitu. Menurut Wani kira-kira bahasa Inggris ini membantu nggak pemahaman Wani tentang budaya mereka gitu? Bisa nggak Wani berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa Inggris? Kalau misalnya mereka paham, ya memudahkan juga kak. Berarti kalau enggak kayak budaya Indonesia itu kan biasanya lebih apa ya, bahasanya apa kan, kalau bilang kolot, tapi apa ya bahasa halusnya banyak gitu suku-suku yang memang masih tertinggal jauh gitu di Indonesia. Kalau untuk mereka itu menurut Wani ini membantu nggak? Membantu sih kak, cuman membantu sedikit. Nah tergantung mereka paham atau enggaknya. Kalau budaya kita sama budaya luar? Ya kalau budaya luar selain Indonesia. Iya, misalnya kita mau mengenalkan budaya berbaju batik gitu. Ya. Itu membantu. Itu membantu. Nah, itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya budaya kita sama budaya kita itu kan lebih ke bahasa Indonesia aja gitu kan. Tergantung mereka lagi. Tapi kalau gini Wani, kalau misalnya kita nih budaya di Indonesia kita kenalkan dengan bahasa Indonesia, kira-kira menurut Wani bakal lebih membantu kita memperkenalkan budaya kita dengan bahasa Inggris atau kita memperkenalkan budaya kita dengan bahasa Indonesia?
Tergantung tempat yang kita itu sih Kak. Kalau misalnya kita memperkenalkan di negara luar kayak yang mayoritasnya itu bahasa Inggris, itu lebih membantu kalau pakai bahasa Inggris gitu. Walaupun kita mengenalkan budaya kita gitu. Oh, tapi kalau iya kalau misalnya ini keluar negeri lah ya negeri gitu, bukan di negara kita memperkenalkan baju batik tadi. Kalau kita bikin slogan pakai bahasa Indonesia kan mereka sebenarnya bisa mentranslate seperti kita. Iya. Menurut Wani mereka bakal aku translate aja atau males lah pakai bahasa Indonesia, atau kalau menurut Wani di bahasa Inggrisnya mereka lebih bakal interest karena mereka nggak kalah translate, terus mereka merasa budaya mereka tuh dihargai atau gimana? Bagus sebetulnya kalau misalnya kita juga pakai bahasa kita gitu kan. Setidaknya kita nggak meninggalkan budaya kita gitu kan. Iya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya gimana? Nah, kalau bahasa Inggris juga bagus. Karena kita menghargai mereka. Iya, karena kita menghargai mereka. Tapi kalau tingkat interestnya gitu, menariknya tuh menurut Wani dari segi mereka tuh bakal lebih tertarik ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Lebih tertarik ke bahasa Inggris sih Kak. Soalnya mereka nggak perlu susah-susah translate Lebih juga. mudah ya. Iya. Inilah dari segi agama, masih dari segi agama ya. Menurut Wani seberapa kuat gitu Islam ini mempengaruhi memotivasi Wani itu dalam belajar gitu. Kayak apa ya? Ya membuat Wani lebih semangat kayak gitu. Ada nggak kira-kira peran Islam itu dalam membuat Wani lebih serius belajar gitu? Ada Kak. Kenapa kayak gitu? Apa ada tuntutan dari agamanya Wani untuk kayak harus belajarnya kayak gini-gini gitu? Karena kan kita udah niat di sana kan dari pertama tuh memang kalau belajar itu harus sungguh-sungguh gitu kan. Nah, dalam Islam juga disuruh tuh menuntut ilmu terus gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar, kalau kita nggak menuntut ilmu betul-betul, nanti kan kita juga ya rugi gitu kan. Jadi kalau Islam menyuruh belajar menuntut ilmu itu ya sangat bagus, itu penting banget. Menurut Wani bahasa Inggris itu bisa nggak mendorong perdamaian atau membuat kita saling pengertian gitu antara kita sesama seluruh manusia di dunia ini gitu. Perdamaian ya Kak. Perdamaian atau saling mengerti lah. Kalau misalnya semua orang tuh mindset mereka sama gitu kan, dengan berbahasa Inggris kita mengerti, itu jauh lebih bagus Kak. Tapi kalau misalnya kan nggak semua orang gitu kan suka bahasa Inggris gitu kan, nggak semua orang mengerti, jadi sedikit susah juga. Kalau ini bahasa Inggris tuh menurut Wani ngebantu Islam nggak untuk berkontribusi untuk ajang global? Kalau untuk ajang global iya Kak. Kenapa tuh? Karena ya di dalam Islam kan juga disuruh bukan menjelajahi sih, pergi kemanapun gitu kan, mencari ilmu lah gitu kan. Nah, jadi kalau dalam global itu dengan bahasa Inggris kan memang bahasa yang internasional, jadi kita semua memudahkan gitu, bisa mudah. Dua pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa harapan Wani gitu terhadap pembelajaran bahasa Inggris ke depan? Kalau bagi Wani semoga ya apa yang pernah Wani inginkan dulu gitu kan, buat kedepannya itu semoga tercapai, kayak bisa bahasa Inggris lebih lancar gitu kan, bisa mencapai lah semua impian gitu kan. Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris di Indonesianya gitu, ada nggak bilangnya saran lah atau kritiknya Wani untuk pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia? Misalnya kayak Wani pengen orang-orang tuh bakal lebih menghargai bahasa Inggris, atau Wani pengennya di sekolah tuh lebih ditingkatkan gitu, ditekankan bahasa Inggrisnya tuh gimana? Iya, kalau untuk semua orang gitu kan Kak,
semoga aja tuh sekolah-sekolah tuh sadar gitu kalau misalnya bahasa Inggris itu memang penting gitu. Terus juga pembelajarannya tuh kalau bisa yang kalau belajar bahasa Inggris itu emang betul-betul orang yang udah mahir sama bahasa Inggris gitu. Jadi banyak siswa nanti tertarik gitu dengan cara dia ngajar kalau orang yang betul-betul dari bahasa Inggris gitu, dari lulusan bahasa Inggris misalnya. Soalnya kan kalau misalnya nanti bukan lulusannya bahasa Inggris misalnya kan, nah, jadi nanti siswanya tuh lebih ke kayak muak ataupun kurang paham gitu lah, nggak tertarik. Oke, oke, oke. Masih ada nggak kira-kira yang mau Wani ceritakan lah dari pengalaman Wani berbahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris selama dari dulu sampai sekarang? Gimana tuh? Ada nggak pengalaman atau apa ya bilangnya, sesuatu yang menarik lah yang pengen Wani bagikan gitu dari pengalaman-pengalaman Wani berbahasa Inggris? Sesuatu yang menarik ya. Hmm. Dengan bahasa Inggris tuh ya menurut Wani sangat memudahkan gitu kan. Bagus banget kalau misalnya kita udah ngerti bahasa Inggris, jadi kita tuh nggak tertinggal juga, terus kita bisa bersaing sama orang-orang ya yang internasional juga gitu kan, karena kita bisa bahasa Inggris. Terus kalau kita misalnya ketemu sama orang-orang asing juga, kita tuh bisa mudah gitu, nggak malu gitu kalau misalnya ditanya gitu kan. Terus juga kalau misalnya di lewat-lewat misalnya di TikTok gitu kan, lewat-lewat yang berbahasa asing gitu kan, berbahasa Inggris tuh kita nggak bingung gitu, kita nggak kayak apa sih ini, nggak dilewat gitu, jadi kita tahu gitu banyak ilmunya. Masih ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Oke, sekian ya, ini udah banyak kali nih pertanyaannya, kayaknya udah capek juga, ini juga udah memenuhi apa yang aku butuhkan juga. Sebelumnya makasih ya udah mau membantu kakak dalam proses penelitian ini. Semoga kedepannya dilancarkan kuliahnya, dipermudahlah segala urusannya dalam proses perkuliahannya. Thank you juga untuk jawabannya. Untuk semua jawabannya nggak usah dikhawatirin, semuanya bakal tetap apa ya bilangnya, masih tetap diterima sama pertanyaannya gitu, karena ini memang sesuai pendapatnya Wani gitu. Mungkin sampai di sini aja wawancara kita. Kakak ada buah tangan ya atau buah apa? Oke. Untuk Wani karena udah waktunya ya diambil, waktunya banyak sekali, 1 jam lebih diambil waktunya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya kak. Iya. Boleh lo pulang duluan. Thank you ya.